Melanjutkan dari episode terakhir kemarin di mana Do-jun dan pimpinan Yang Chul harus mengalami kecelakaan yang sangat parah dan mengakibatkan mobil yang mereka kendarai remuk alias rusak berat. Media-media nasional kala itu pun memberitakan bahwasanya ada yang tewas dalam tragedi tersebut, namun belum jelas siapa yang sebenarnya tewas dalam kecelakaan itu. Seluruh keluarga Sunyang yang mendapatkan kabar itu pun lantas pergi ke rumah sakit di mana pimpinan Yang Chul dan Do-jun sedang dirawat. Dan dokter sendiri mengatakan bahwa pimpinan Yang Chul saat ini sedang kritis atau dalam keadaan koma dan belum bisa dipastikan apakah pimpinan Yang Chul bisa diselamatkan. Sedangkan Do-jun, dokter tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentangnya. Apakah Do-jun selamat atau tidak? 죄송합니다, 사모님. Namun nyatanya kecelakaan yang hebat itu hanya sedikit menggores Do-jun dan tidak mencelakainya sama sekali. Karena ternyata tepat di saat mobil mereka akan tertabrak, asisten setia Do-jun ini mengorbankan dirinya dan menjadi bantalan kecelakaan tersebut yang akhirnya membuat Do-jun selamat. Dan di saat yang bersamaan ternyata salah satu anak buah Do-jun mendapatkan bukti secarcik kertas bertuliskan plat mobil yang mereka tumpangi. Yang artinya memang benar kecelakaan itu sudah direncanakan oleh seseorang untuk membunuh mereka. 그냥 단순한 교통사고가 아닙니다. 회장님 차를 타겟으로 삼았습니다. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata pernyataan pimpinan Yang Chul yang sedang koma adalah dusta. Karena nyatanya pimpinan Yang Chul selamat dan terlihat sangat sehat walafiat. 좋았습니다, 할아버지. Ternyata semua kebohongan itu memang sengaja disetting sedemikian rupa oleh Do-jun dan pimpinan Yang Chul agar keluarganya tidak mengetahui bahwa mereka selamat tanpa luka sedikit pun. Dan semua itu dilakukan karena pimpinan Yang Chul tahu bahwa orang di balik kecelakaan itu dan yang hendak membunuh mereka adalah salah satu dari keluarganya. Dan dengan kebohongan dirinya yang sedang koma, pimpinan Yang Chul berusaha untuk menemukan pelaku tersebut dengan kedua tangannya sendiri di rapat dewan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. 지주 회사를 절대 포기 못하고 글마들은 절대 연기 3남매 중에 이 사고에 배우가 있다고 생각해. 글만 낯짝이 궁금해서라도 이사회 꼭 Keesokan harinya Do-jun lantas mengagetkan Oh Si-hyun dengan keadaannya yang nyatanya sehat walafiat tidak tergores sedikit pun. Alasan Do-jun tidak menutupi apa-apa kepada Si-hyun tentu karena ia percaya dengan rekannya. Do-jun juga meminta tolong kepada Si-hyun untuk bekerja sama menangkap pelaku yang hendak membunuh mereka di rapat Dewan Sunyang Group yang beberapa hari lagi akan mendirikan perusahaan baru yaitu Induk Keuangan Sunyang. Karena di saat itulah pimpinan Yang Chul akan menampakkan dirinya yang masih sehat dan mungkin akan mengetahui siapa dalang di balik kecelakaan yang mereka alami. 인수하자마자 날 대표직에 앉힌 거야. 그래 모든 일들은 앞으로 오 대표님께서 맡아주세요. 신한그룹도 곧 갖게 되겠네. Sementara itu anak-anak pimpinan Yang Chul, Hwa-young dan Jin Dong-ki ternyata mendengar rumor bahwa ayah mereka tidak mengalami luka sedikit pun saat kecelakaan waktu lalu. Mereka yang mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan pun ngotot kepada Direktur Jung, yaitu dokter yang merawat pimpinan Yang Chul agar mereka bisa menemui pimpinan Yang Chul bagaimanapun caranya. Dan karena sudah terdesak dengan ancaman dari anak-anaknya itu, Direktur Jung pun mau tidak mau mengizinkan mereka untuk melihat kondisi pimpinan Yang Chul, di mana tindakan itu akan membongkar semua siasat dan kebohongan yang Do-jun dan pimpinan Yang Chul rencanakan. 이번 한 번뿐입니다. 자, 들어갑시다. Namun beruntung saat mereka hendak masuk ke ruang ICU, di sana sudah ada Yoon-ki yang berhasil menghentikan Hwa-young dan Dong-ki agar mereka tidak bertemu dengan pimpinan Yang Chul dan mengusirnya dari sana. Tentu semua itu bisa dilakukan oleh Yoon-ki karena rumah sakit Sunyang saat ini sudah menjadi miliknya atas hadiah pimpinan Yang Chul waktu lalu yang diberikan kepadanya. 한 번만 더! 호질로 병원에서 소송을 벌이면 순양 의료원엔 출입도 못하게 될 겁니다.
Sementara di tempat lain, anak buah Do-jun masih terus mencari bukti-bukti yang mungkin akan menuntun mereka pada dalang di balik kecelakaan waktu lalu. Namun walaupun mereka sudah memeriksa kesana kemari, nyatanya mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Bahkan Min Yung yang membantu Do-jun dari belakang tidak bisa menemukan bukti-bukti transaksi apapun tentang pembayaran di rekening milik supir pelaku yang menabrak Do-jun dan pimpinan Yang Chul. 대포폰이었고 사주한 쪽에서 돈을 받았다 해도 현금이 내역이나 특기할 만한 사항은 없었어. Namun perlahan tapi pasti, anak buah Do-jun pun menemukan orang yang dicurigai bekerja sama dengan sang supir tadi. Namun ternyata dia mengelak bahwa ia ada sangkut pautnya dengan sang supir tersebut. Dan setelah diam-diam mengikuti orang itu ke kantornya, anak buah Do-jun pun menemukan bukti bahwa orang ini memang benar adalah salah satu pesuruh dari dalang yang mencoba mencelakakan mereka. Dan alasan kenapa Min Yung tidak bisa menemukan jejak pembayaran di rekening mereka saat itu adalah karena sang pelaku membayar mereka dengan sebuah lukisan dan bukan uang tunai. 자금 출처와 이름을 감추는데 Keesokan harinya, Min Yung lantas mengunjungi sebuah galeri lukisan yang diduga lukisan tersebut berasal dari tempat itu. Dan ternyata pemilik dari galeri tersebut adalah Hyung Min, istri Sung Jun. 아무도 주목하지 않았던 제 갤러리에서 뵙게 될 날이 올 거라고는 상상도. Min Yung pun mencoba mengkonfirmasi apakah benar lukisan yang ditunjukkan oleh Min Yung berasal dari galerinya. Dan Hyung Min pun mengatakan bahwa benar lukisan itu adalah miliknya. Namun saat Min Yung ingin melihat lukisan tersebut, Hyung Min pun menolak dan mengatakan bahwa lukisan itu sudah dicuri sebulan yang lalu dari galerinya. Sepertinya Hyung Min adalah pelaku dari kecelakaan yang dialami oleh Do-jun dan pimpinan Yang Chul. 서 검사님은 신뢰하실 수 있으세요? 그럼 왜 처음부터 도난 사실을 밝히지 않? Dan setelah mengetahui siapa pemilik dari lukisan itu, Do-jun pun memberitahukan semuanya kepada pimpinan Yang Chul bahwa kemungkinan besar menantunya Hyung Min lah yang mencoba membunuhnya waktu lalu. Namun belum diketahui kenapa Hyung Min sampai melakukan hal tersebut dan apa motif sebenarnya. Yang jelas ketika pimpinan Yang Chul mendengar kenyataan bahwa memang benar anggota keluarganya lah yang telah mencoba membunuhnya pun tiba-tiba membuatnya sangat syok. Dan pimpinan Yang Chul tiba-tiba lantas bertingkah layaknya seperti anak kecil. Entah apa sebenarnya yang terjadi, namun pada saat itu juga pimpinan Yang Chul bahkan tidak bisa mengenali Do-jun sama sekali. 도시구림이다 회장님. 회장님 막내손 이 실장. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata pimpinan Yang Chul saat itu mengalami delirium, yaitu sebuah penyakit yang dipicu oleh kanker otak yang diidapnya. Dan delirium ini mengakibatkan gangguan otak dan gangguan fisik pada penderitanya, sehingga membuat pimpinan Yang Chul bertingkah seperti anak kecil dan akan kehilangan sedikit ingatannya. Tentu keadaan pimpinan Yang Chul yang tiba-tiba itu pun membuat rencana mereka di rapat dewan esok untuk menjadikan Do-jun sebagai CEO di perusahaan induk keuangan Sunyang jadi berantakan. 이사회장에서도 선망 증세가 나타난다면 회장 자리에서도 물러나게 되실 거예요. 대원장 허락해라. 대원장 내 진양천이다. Do-jun yang mengetahui dia tidak akan bisa menang di rapat dewan esok sebagai CEO tanpa pimpinan Yang Chul pun lantas mendatangi Sung Jun untuk memberitahukan kepadanya tentang rahasia yang mereka sembunyikan dari keluarga Sunyang, yaitu tentang pimpinan Yang Chul yang masih sehat walafiat dan akan hadir di rapat dewan besok. 사고 당시 순간부터 오늘까지 코마 상태가 아니시니까. 지금 네 말을 믿으라고. Semua itu dilakukan Do-jun karena ia mencurigai bahwa Sung Jun dan istrinya Hyung Min lah otak di balik rencana pembunuhan pimpinan Yang Chul dan dirinya tempo hari. Do-jun juga memberitahukan bahwa siapapun yang menolak keputusan pimpinan Yang Chul untuk mendirikan perusahaan induk keuangan Sunyang, maka orang itulah dalang atau pelaku dari kecelakaan yang mereka alami. 내가 범인이라는 뜻이냐? 살인교사 사건의 결정적인 단서가
Dan benar saja ketika rapat dewan diadakan, Sung Jun pun menyetujui keputusan pimpinan Yang Chul untuk mendirikan perusahaan induk Sunyang dengan Do Jun yang akan menjadi CEO di perusahaan induk tersebut. Sepertinya memang Sung Jun lah dalang dibalik kecelakaan pimpinan Yang Chul. 10표의 찬성으로 과반을 넘어 일반이 가결됐습니다. Namun alasan Sung Jun menyetujui pendirian perusahaan induk Sunyang Group bukan karena takut akan ancaman Do Jun. Ternyata Sung Jun mempunyai rencana lain, yakni ia akan mencalonkan ayahnya Yung Ki sebagai CEO di perusahaan induk. Dan Sung Jun pun juga memprovokasi semua anggota dewan agar tidak memilih Do Jun sebagai rekomendasi dari pimpinan Yang Chul. 난 범인일까 아닐까? 이 사회를 열면 안다고. Namun di saat semua anggota dewan sudah memilih Yung Ki, tiba-tiba pimpinan Yang Chul pun hadir di rapat tersebut yang akhirnya membuat semua anggota dewan mau tidak mau harus memilih Do Jun sebagai CEO di perusahaan induk keuangan Sunyang Group. Dan setelah kehadiran pimpinan Yang Chul yang mendadak itu, Sung Jun pun memberitahukan kepada paman-pamannya bahwa sejak awal keadaan pimpinan Yang Chul yang koma adalah jebakan untuk mereka, di mana pimpinan Yang Chul mencurigai bahwa salah satu anaknya lah pelaku yang mencoba membunuhnya, dan orang yang akan menghentikan Do Jun sebagai CEO di perusahaan induk, maka dialah yang akan dicurigai sebagai pelaku tersebut. 금융지주사 설립을 무산시키는 사람이 범인이라고. Dan setelah mendengar kenyataan itu, mereka pun jadi menuduh satu sama lain sebagai pelaku yang mencoba membunuh ayahnya sendiri. Namun Yung Ki sebagai anak sulung, dia menyadari betul bahwa tindakan mereka selama ini semuanya sama, yaitu memperebutkan harta dan jabatan di antara mereka tanpa disadari bahwa mereka telah menyebabkan nyawa ayahnya terancam. 호시탐탐 주머니 털 생각만 하다가 목에 칼을 겨누는 너 나 할 거 없어. Sementara itu, Min Yung kembali mendatangi Hyung Min untuk meminta rincian lukisannya yang dinyatakan hilang waktu lalu. Namun alih-alih memberitahukan rinciannya, Hyung Min malah mengatakan bahwa lukisan yang dicurigai oleh Min Yung sebagai miliknya adalah palsu. Hyung Min lantas memberitahu galeri yang menjual lukisan palsu itu kepada Min Yung, yakni di galeri Sim. 심화랑 Setelah mendapatkan informasi itu, anak buah Do Jun lantas mendatangi galeri Sim untuk mencari tahu apakah dia bisa membeli lukisan yang sama seperti yang ia tunjukkan di galeri tersebut. Staf yang ada di sana pun menyarankan dirinya untuk bernegosiasi langsung dengan CEO galeri Sim untuk lukisan palsu itu. Dan sebelum anak buah Do Jun pergi dari sana, ia pun mempertanyakan tanda cap yang ada pada galeri mereka, yang ternyata tanda cap seperti itu juga ada di kertas barang bukti yang meminta seseorang untuk membunuh pimpinan Yang Chul dan Do Jun waktu lalu. Dan setelah diperiksa lebih lanjut tentang cap tersebut, akhirnya diketahui siapa dalang dibalik percobaan pembunuhan pimpinan Yang Chul, yang ternyata orang tersebut adalah istrinya sendiri. Ternyata alasan istrinya hendak membunuh pimpinan Yang Chul adalah karena ia yang tidak terima jika pimpinan Yang Chul akan memberikan tahtanya kepada orang lain alias Do Jun dan bukan kepada anak sulungnya Yung Ki. Semua itu karena ia merasa bahwa Do Jun tidak pantas untuk mendapatkannya. Alasannya karena Do Jun berasal dari keluarga Yun Ki, yang dimana Yun Ki ini diketahui ternyata bukan anak kandungnya. Ternyata Yun Ki adalah anak yang lahir di luar nikah dari pimpinan Yang Chul bersama wanita lain. Maka dari itu istri pimpinan Yang Chul akan melakukan berbagai macam cara agar tahtanya tetap jatuh kepada putra sulungnya. 성심제로 가자고 네 아버지가 좀 성하시. 근데 퇴원 수속은요? 그런 거는 다 알았어. 안 그러냐 도준아?
Malam harinya saat pesta penyambutan pimpinan Yang Chul yang akan pulang ke rumah, ternyata istri pimpinan Yang Chul saat itu sudah mengetahui kalau suaminya sedang mengalami delirium. Ia lantas mengambil kesempatan itu untuk memberitahukan kepada anak-anaknya dan membuat kesempatan itu untuk bisa merebut tahta Sunyang Group menjadi milik mereka. Namun belum sempat ia menyampaikan niatannya tersebut, tiba-tiba Do Jun pun sudah berada di sana dan membawa bukti perbuatannya kepada pimpinan Yang Chul. Dan akhirnya istri pimpinan Yang Chul pun tidak jadi memberitahukan keadaan suaminya saat itu kepada anak-anaknya. 식사 맛있게 하세요. Mengetahui bahwa Do Jun sudah tahu kalau dialah orang yang telah merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri, istri pimpinan Yang Chul pun lantas hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Do Jun lantas memberi pilihan kepada neneknya itu, di mana Do Jun meminta neneknya untuk tutup mulut mengenai penyakit delirium yang diderita oleh pimpinan Yang Chul. Dan apabila ia membeberkan keadaan itu kepada anak-anaknya, tentu Do Jun tidak akan segan-segan untuk melaporkan neneknya itu kepada polisi, yang mana hal tersebut akan berimbas fatal kepada hak waris seluruh anak-anaknya atas Sunyang Group. 그럼 할머니 자신도 구하게 될 테니까. Namun walaupun sudah mengetahui siapa pelaku yang hendak membunuh mereka, nyatanya Do Jun tidak memberitahukan kebenaran itu kepada Min Young. Do Jun lantas memintanya untuk berhenti menyelidiki kasus tersebut dan membiarkan kasus itu ditutup seperti yang dilakukan para polisi. Namun Min Young yang ternyata sudah mengetahui bahwa neneknya lah pelaku dari kecelakaan tersebut, karena dia yang telah menyelidikinya sedemikian rupa pun kembali merasa dikhianati oleh Do Jun, karena Do Jun yang hanya mencoba memanfaatkannya setiap saat untuk mencapai tujuannya. 그럼 나도 나한테 어울리는 소냥그룹 3세다운 선택이야. 갈게. Sementara itu, setelah pimpinan Yang Chul menampakkan dirinya dalam keadaan sehat walafiat, ternyata tidak berselang lama saham Sunyang Motor pun anjlok, di mana anjloknya saham itu membuat para pemegang saham utama di Sunyang Motor memberontak dan meminta pimpinan Yang Chul untuk bertanggung jawab dengan semua keadaan tersebut. Karena desas-desusnya diketahui bahwa alasan pimpinan Yang Chul ingin membuka perusahaan induk keuangan Sunyang dan memilih Do Jun sebagai CEO di sana adalah untuk mengamankan uang keluarga Sunyang sendiri, di mana itu akan merugikan para pemegang saham lainnya. Maka dari itu, semua pemegang saham utama di Sunyang akan mencoba memberontak kepada pimpinan Yang Chul. 국민들을 대신해 책임을 묻고자 합니다. 진양철 회장의 청문회 출석을 Dan dengan semua keadaan kemelut dan pemberontakan yang dihadapi oleh pimpinan Yang Chul, Do Jun pun lantas mendapatkan ide baru dan mencoba mengambil kesempatan itu untuk bisa merebut Sunyang Group menjadi miliknya. Lalu apakah sebenarnya ide Do Jun tersebut, dan apakah setelah pimpinan Yang Chul menjadikannya sebagai CEO di perusahaan induk Sunyang, Do Jun akan benar-benar bisa menjadi pemilik Sunyang seutuhnya? Mari kita simak di episode selanjutnya.